Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wainisi dari 12 TKJ 2. Di sini saya akan mempresentasikan mikrotik paket 2. Nah, sebelum kita menyeting mikrotik, kita harus urutkan kabelnya dulu. Nah, untuk menyeting router A, port satunya diisi dengan internet dan port 5-nya diisi dengan kabel mikrotik Sri 1. Habis itu kita apply terus off. Nah, habis ini kita ke soal. Nah, kita lihat untuk soal paket 2 untuk bahan dan alatnya yang harus kita siapin. Terus di sini untuk judul tugasnya yaitu rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Nah, di sini untuk VLAN satunya siswa, VLAN ID-nya 10 dan VLAN 2-nya guru. Untuk VLAN ID-nya 20 dan VLAN 3-nya Capsec. Untuk VLAN ID-nya 30. Habis ini kita masuk lagi ke Winbox, terus ke interface. Untuk Ether satunya kita kasih nama ISP, habis itu kita apply off. Terus untuk Ether 2-nya kita kasih nama VLAN. Terus kita tambah ke VLAN, kita kasih nama siswa. Untuk VLAN ID-nya 10 dan interface-nya Ether strip VLAN. Nah, kita ulang lagi untuk Capsec, terus VLAN ID-nya 30 dan interface-nya tetap Ether 2 VLAN. Nah, habis ini kita ke DHCP client, kita isi. Untuk interface-nya kita isi Ether 1 ISP dan untuk ADD default-nya kita isi yes. Habis itu apply off, kita tunggu bound. Nah, habis itu kita ke IP, terus ke address. Di sini ada IP-nya. Habis itu kita lihat ke soal untuk isi IP VLAN-nya. Yaitu 192.168.40.1/24 dan untuk guru sama, cuma beda di 40-nya kita ganti 60. Dan untuk capsec juga sama 192.168, tinggal diganti yang 60 tadi jadi 80. Terus untuk IP WLAN yaitu 192.168.20.1/24. Nah, di situ kita masuk lagi ke Winbox, kita ke address, kita isi IP yang tadi. Nah, di sini untuk IP siswa, habis itu kita apply all, kita isi sesuai yang ada di soal tadi. Nah, di sini kenapa wilayahnya merah? Karena aku gak menghidupi wilayahnya. Nanti kalau wilayahnya udah dihidupin, pasti gak bakal merah. Nah, habis
itu kita ke file global, terus kita kena, terus tambah, terus kita isi skarnat yang paling atasnya, terus yang out interface-nya kita isi ether 1 USP. Untuk nya kita isi mass border. Habis itu kita apply off. Nah, habis itu kita ke DNS, kita isi servernya 888, itu adalah IP Google. Nah, habis itu lognya kita centang, terus kita apply off. Nah, habis itu kita ke DHCP server, kita setup siswa, guru, dan capsec. Nah, untuk di sini kita next aja. Habis itu di bagian address outnya kita ganti yang 2 jadi 10, dan yang paling ujung itu kita ganti jadi 50. Nah, untuk address itunya yang siswa sama yang guru sama, tapi untuk yang capsec itu kita pakainya yang 2-nya tetap 10 dan yang paling ujungnya kita pakai 100. Dan yang diganti juga itu adalah yang DNS servernya kita ganti jadi 88 menggunakan IP Google. Itu untuk guru, siswa, dan capsec semuanya sama, kecuali yang tadi di addressnya untuk yang capsec beda, tapi yang untuk guru dan siswa itu sama. Nah, di sini kalau kita sudah selesai semua nge-setup siswa, guru, dan capsec, kita lanjut lagi ke hotspot. Nah, di hotspot juga kita masih tetap nge-setup WLAN. Nah, untuk WLAN juga kita sama cara nge-setupnya. Untuk address to give out-nya yang 2-nya diganti 10 dan yang paling ujungnya kita ganti jadi 50. Tapi untuk di DNS servernya itu beda, tidak menggunakan IP Google, tapi di sini kita menggunakan IP WLAN-nya, yaitu 192.168.20.1. Nah, untuk bagian name-nya kita menggunakan, di sini aku menggunakan Sri Wayuningsih .net. Habis itu kita next aja sampai selesai. Itu kita ke user profile, kita cukinya matiin, terus HTTP pubnya kita hidupin. Habis itu kita ke user profile. Sebelum mengisi user profile, kita lihat dulu ke soal. Nah, di sini kita butuh 5 user, terus passwordnya sudah ditentuin sama limitnya sudah ditentuin, kita tinggal ngisi nanti di user profile. Nah, untuk isinya user profile sesuai yang di soal tadi. Awal itu kita isi kepala sekolah, terus buat address poolnya yang ada di server. Pas kita setup WLAN tadi nanti ada address pool, kita isi. Terus untuk limitnya 512. Habis itu kita apply off, terus kita ulangi terus tapi usernya dirubah. Untuk address poolnya tetap sama limitnya dirubah. Kita sampai selesai.
untuk email user. Kalau semuanya sudah, kita lanjut lagi ke user. Di sini kita tulis lagi di name-nya kepala sekolah, terus buat password-nya tadi untuk kepala sekolah 123. Terus untuk default-nya kita ganti kepala sekolah. Kita terus berulang seperti yang awal kita lakukan sampai selesai. Nah, kalau semuanya sudah selesai, kita lanjut lagi ke wireless. Habis itu kita ke security profile, kita tambah, terus nanti name-nya kita ganti jadi password 1, terus yang di bawahnya kita ganti ke dynamic key, terus kita checklist yang atasnya semua, yang sebelahan dua-duanya. Nah, habis itu passwordnya kita isi 1 sampai 8, yang bawahnya juga sama 1 sampai 8. Habis itu selesai, kita apply all. Nah, habis itu kita lanjut ke WP interface. Nah, habis itu kita ke modenya diganti upgrade dan bandnya yang ada BGM-nya. Terus kita SSID-nya di sini kita menggunakan absen saya di situ 28. Berarti kita kasih nama UKK strip 28 Sriwayuningsi. Nah, untuk security profile-nya kita ganti jadi password 1. Habis itu kita apply all, kita langsung ke file, kita hapus file yang awal itu, nanti kita ganti pakai file WP yang sudah saya bikin. Untuk hapusnya kita menggunakan CTRL-A, terus langsung kita delete pakai yang di pinggir merah yang di ujung sana. Habis itu kita ke file, terusnya kita langsung tarik, terus masukkan ke
file yang ada di mikrotik tersebut. Habis itu kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul. Nah, habis itu kita masuk ke hotspot lagi. Nah, di sini kita masuk ke server profile, kita klik, terus kita ke general. Nah, untuk yang di HTML-nya kita ganti pakai nama template kita yang tadi. Nah, kalau itu udah, kita langsung apply terus. Nah, di sini untuk paket 2 router satunya sudah selesai. Kita lanjut lagi ke router 2-nya. Router 2 itu seperti yang di video, kita cuma mindahin kabelannya aja ke router 2, tapi habis itu kita masuk ke Winbox, kita ke sistem, terus ke identity, terus kasih nama. Di sini aku kasih namanya Mikrotik Sri 2. Habis itu kita ke interface, ke Ether 1 kita kasih nama terang. Nah, untuk Ether 2-nya siswa, terus Ether 3-nya guru, dan Ether 4-nya capsek. Nah, habis itu kita ke break, kita hidupin VLAN-nya di checklist. Habis itu kita lihat ke generalnya, namanya tetap break. Habis itu kita apply off. Nah, kita ke forward, kita tambah, terus interface-nya Ether 1 terang, untuk VLAN ID-nya 1. Habis itu kita apply off. Nah, kita tambah lagi untuk interface-nya, yaitu Ether 2 siswa, untuk VLAN ID-nya 10. Habis itu kita apply off. Kita lanjut lagi untuk guru dan VLAN ID-nya 20. Habis itu kita apply off. Kita tambah lagi untuk capsek, terus VLAN-nya 30. Habis itu apply off. Nah, kalau di sini udah semua, kita lanjut ke VLAN. Nah, kita tambah, terus untuk break-nya tetap break. Nah, kita lanjut lagi ke VLAN, kita kasih nama, break-nya tetap break, dan VLAN ID-nya 10. Terus targetnya terang, untuk targetnya siswa. Habis itu kita apply off. Terus kita lanjut lagi seterusnya, untuk break-nya tetap break dan VLAN ID-nya 20. Targetnya tetap terang dan targetnya guru. Habis itu kita lanjut terus, targetnya tetap terang dan targetnya itu capsek. Nah, kalau ini udah selesai, kita lanjut lagi ke di sini untuk setting router 2 itu udah selesai. Kita lanjut lagi untuk mengecek IP-nya apakah muncul atau tidak. Kita ke control panel, kita ke internet, kita klik kanan, terus klik 2 kali bisa, nanti muncul kayak gini. Terus nanti diklik aja, terus kalau udah ada IP-nya terus bener ya. Nah, lebih akuratnya lagi, kita cek di CMD, kita ketik IP config, kita tunggu. Nah, ini IP-nya udah ada. Ini untuk IP. Nah, di sini untuk IP guru 80, siswa 60, dan untuk IP capsek itu 80. Nah, di sini udah ada semua. Kita cek di CMD.
Habis itu kita cek. Nah, kalau kita sudah selesai men-setting semuanya paket 1 dan paket 2, kita setting lagi untuk urutan kabelnya seperti di video ini. Ikutin saja ya. Nah, habis itu kita udah selesai nyeting router 2. Nah, di sini kita langsung cek aja jaringannya di CMD, terus ke internet kita disable dan enablein dulu biar ngecek, biar jaringannya muncul cepat. Nah, habis itu kita klik 2 kali, terus klik detail. Nah, udah ada IP-nya. Di sini ada IP. Nah, di sini munculnya IP siswa. Habis itu kita cek lagi di CMD, kita ketik IP config, habis itu kita enter. Nah, IP-nya udah muncul. Kita cari lagi semua IP-nya. Untuk IP siswa, guru, dan capsek itu semuanya harus ada, karena kalau nggak ada berarti gagal. Tapi di sini ada semua, berarti berhasil. Nah, habis itu kita kalau udah ngecek semuanya, kita langsung aja cek di WiFi. Kita cek pakai HP. Kalau misalnya di HP kalian nggak muncul di atas layarnya, itu kita bisa cari di Google. Kita ketik nama yang udah kita cantumin tadi pas nyeting mikrotiknya. Nah, habis itu kita cari, nanti bakal muncul tempat mikrotik kita. Kalau enggak, hotspot kita yang tadi bikin tuh bakal muncul. Kalau udah muncul kayak gini, kita terserah mau masukin apa, mau yang siswa, yang guru, yang kepala sekolah, kepala TU juga boleh. Itu terserah kalian. Nah, kalau udah di sini udah berhasil, udah selesai.